Ngaso ngariung sore. Termasuk dulu kata Opung juga di dalam cerita minggu lalu ini termasuk masuk sesi klarifikasi nih, sesi kedua nih Ri. Sesi klarifikasi Opung mengatakan bahwa untuk meredam pengaruh Pak JK di kabinet dimasukkanlah Riza Ramli ke dalam situ. Nah Opung kemarin itu pengakuan JK ke saya. Nah coba kasih klarifikasi dulu. JK mengatakan ke saya, lihatlah cara Jokowi mau menetralisir aku, mau mendegradasi aku. Dia taruh Rizal. Gitu loh. Jadi pada waktu Jokowi jadi presiden. Ini klarifikasi nih Bang. Ya ini menurut cerita Jokowi. Dia maunya saya Menko Equine. Pak Yusuf Kalla berbagai cara jangan saya lah. Ya kan. Ini kan Yusuf Kalla udah berkali-kali. Waktu SBY itu udah tanda tangan Riza Ramli Menko Ekonomi. Ya terpedo dengan taruh si Ical. SBY aku mau jadi menteri keuangan. Nah, dia mau main di keuangan kok di mana mau kasih kita. Dia kan ada utang yang dia harus hapuskan di Mandiri. Makanya taruh menteri keuangan yang bisa kerjanya cuma ngapus doang. Habis itu dipindahin jadi dubes di Tokyo. Kasih deket Bang. Ya, yang ketiga ya kan SBY mau gue jadi menteri BUMN. Lah niatnya mau main di BUMN kok orang kayak kita kan gak mentolerir hal-hal begitu. Nah kembali tadi tanggal 15 Agustus 2015 aku dipanggil Jokowi ke Istana Bogor. Aku pergi sama Kasino Aktivis 98. Di mobil gue bilang Kas gue pasti ditawarin Menko Maritim nih. Gue kagak mau karena ini bukan bidang kejagoan kita. Kita lebih confidence ekonomi atau finance gitu. Jadi kita tolak aja Kas. Ya siapa ya kita diskusikanlah 3 calon yang aku usulkan. Begitu di Istana Bogor Jokowi bilang Mas Rizal mohon maaf gak ada kopi, gak ada teh, gak ada peganaan. Karena saya gak mau bocor. Mas Rizal ini kan kontroversial. Dulu saya maunya Mas Rizal yang jadi Menko Equine. Tapi Pak JK gak setuju. Nah, saya minta tolong sama Mas Rizal untuk mau jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih Mas. Saya di luar aja. Kan persis. Saya di luar, Mas minta tolong supaya bantuin renegosiasi MRT. Kan saya kerjain sama Jepang. Iya kan? Dia datang ke kantor waktu itu sebagai gubernur PAN. Di luar aja, kita banyak teman, banyak jalan. Dalam sama luar negeri saya bantu kok. Ya, enggak. Saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal ngerti masalah sama orangnya berani. Kalau cuma ngerti masalah emang enggak ada perubahan. Kalau berani doang preman. Saya tetap mau Mas Rizal. Saya bilang Mas udahlah, ini ada daftar nama nih. Enggak. Akhirnya dia gaya solo kan. Nah ini ilmunya Pak. Ya kan, diangkat kita kan. Ya kan, Mas Rizal ini yang minta tolong tuh Presiden Jokowi nggak ada apa-apanya dibandingin Mas Rizal. Mas Rizal kan punya pengalaman dalam luar negeri gini-gini, ya kan. Yang kepengen Mas Rizal jadi Menko itu bukan hanya Jokowi Presiden tapi rakyat biasa. Nah begitu dia ngomong rakyat biasa, dia kan tahu kita lemes langsung. Mas udah ambil, tapi ada syaratnya Mas. Apa syaratnya? Saya nggak mau lapor-lapor sama JK. Kenapa? Ya JK pasti dia proyekin info di dalam itu. Di bawah saya kan nguntungin semua nih. SDM, infrastruktur, perhubungan. Kalau saya lapor sama dia berarti saya nyetor proyek. Saya nggak mau. Saya lapor sama Mas saja. Setuju Jokowi. Kita berangkat ke Jakarta. Dilantiklah gue. 2 jam, 3 jam kemudian di istana di Jakarta. Nah gitulah Pak. Nah tetapi di dalam gue ubah juga polanya. Biasanya kan yang sangat dominan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden, narik kesimpulan, habis itu ditutup sama Pak Jokowi. Sesuai dengan kesimpulan Pak Yusuf Kalla. Gue lihat ini bosen amat ya, kita kan ada jahilnya Bang. Jadi sidang kedua gue ubah polanya. Setelah Pak JK ngomong, saya angkat tangan Pak Presiden. Usulan Pak JK nomor 1 bagus Pak, begini-gini. Nomor 2 oke, tapi ada cara yang lebih baik Pak, begini. Yang ketiga
ini kurang bagus Pak, ada caranya gini-gini. Jokowi senang gue, langsung kesimpulan gue jadi kesimpulan gitu. Nah itu terus berlanjut setiap sidang kabinet. Akhirnya Pak JK marah lah sama aku. Yang kedua proyek-proyek KKN dia kan gue stop. Anaknya mau bikin storage pakai duit Pertamina di Serang sama Makassar, gue batalin $600 juta. Mau bikin apa lagi kita batalin. Ya kan, ya keganggu lah. Karena aku jalanin missionnya Jokowi yang ini kan, dia mau revolusi mental. Emang revolusi mental bisa pakai kursus, pakai seminar, ya harus pakai kepret gitu loh. Kepret tangan kiri. Nah, tapi tangan kanan kita kan ngebangun evaluasi aset, ya bikin pariwisata, 10 new destination, ningkatin turis itu dari 7 juta lebih ke hampir 9,5 juta dalam waktu hanya 1 tahun dan lain-lain. Nah yang kedua, waktu itu kan si Ahok ditimpa terus soal reklamasi. Aku putuskan kita evaluasi dulu reklamasi itu di seluruh dunia biasa kok, di Eropa, di Singapura. Yang penting pemilik tanahnya negara gitu loh, swasta nyewa. Nah akhirnya kan kita hentikan dulu Amortisasi. Moratorium. Si Ahok juga setuju kok. Wah kalau udah Mas Rizal yang handle mana ada yang mereka timpe-timpe gua. Tapi rupanya Aguan terganggu. Ya kan, Aguan sempat lah ngomong lewat orang, ya kan. Pokoknya harus diganti lah Rizal Ramli. Nah 2 faktor itulah yang minta supaya gua dipecat. Nah aku lihatnya sih sederhana, Jokowi kalau sama oligarki dia nggak punya nyali gitu loh. Karena mereka kan taipan-taipan dia. Kalau sama rakyat sih politisi mah gampang, kasih jabatan, kasih apa suka. Tapi kenapa ke JK bisa diintervensi Bang? Iya, Siapa? Pak Jokowi. Jokowi. Ya last minute, karena waktu itu kan Pak Jokowi udah diskusikan kabinet yang baru di tahun 2016. Pak Jokowi maunya gue jadi Menko Equin. Ya kita gantilah 45 menteri. Ya kan, dibocorin namanya temannya si apa ini? Johan. BHM. Siapa namanya? Johan 2 minggu sebelumnya. Ya kan, di Tempo. Nah baru orang tahu Jokowi lagi mempersiapkan reshuffle, gak ada yang tahu. JK nempel terus, Jokowi ke Jogja, ikut ke Jogja, kemana ikut ke Jogja. Torpedo lah kita, kan gitu aja. Tapi ini unik juga ya dalam kasus reklamasi. Biasanya JK sama Taipan kayak Aguan tuh agak bertentangan kan biasanya. Enggak, ya tergantung lah kalau dia Sama-sama cuan ya. orang dagang lah hari. Opung ngelihat Bang Rizal sama Pak JK nih mana Bung? Sebagai kawan dua-duanya nih. Saya beda lihatnya. Bedanya begini. Kalau yang kutangkap, akhirnya kehadiran Rizal dianggap Jokowi mengganggu. Karena sudah berapa kali dikasih tahu di ini kan tanda kutip berbaik-baiklah dengan JK. Gaduh ya, dia bilangnya gaduh Gitu ya. loh. Jadi artinya yang terkesan sama Jokowi demonstratif, Rizal di sidang kabinet sengaja nggak salam dia. Salaman gitu kan, diliwatin JK. Itu dia shock itu. Itu betul cerita tuh Bung. Itu betul Dia cerita. tahu. dia shock itu. Dia presiden. Iya dong, dia shock gitu kan. Bisa jadi. Nah, Seknek waktu itu Pratikno nanya sama saya, Mas Rizal kenapa nggak pernah panggil Pak Yusuf Kalla wakil presiden? Semua menteri kalau ngomong itu wakil presiden Yusuf Kalla. Emang saya mah orangnya sederhana, berhenti jadi peng-peng, jadi pejabat aja gue panggil wakil presiden, gue orangnya sportif. Tapi kalau masih mau bisnis juga, pejabat juga, ya sorry deh gue nggak panggil wakil presiden gitu. Itu aja. Hebat amat. Lanjut Bung. Jadi balik lagi tadi. Jokowi punya kekhawatiran hubungannya retak dengan Wapres. Nah, kalau itu sudah retak karena begitu habis itu dia potong 7 menterinya JK di Iya betul. Sebelum ini maksud aku, sebelum itu ada kekhawatiran sama dia. Gitu loh. Sampai dia sendiri waktu itu ngomong ke saya, tolong jembatani saya ya. Dengan JK.
gitu loh. Nah, gimana dulu penjembatannya Iya, gimana? jembatani saya dengan JK, artinya Mas Panda yang tahu JK. Ya. Dan kemudian dalam satu pembicaraan di Istana Bogor malam itu dia cerita ke saya, dia bikin telapak tangannya 2 begini. Jadi hubunganku sekarang sudah seperti ini, Mas Panda. Jadi sudah betul-betul Akrab. akrab. Ya selesailah tugasku gitu. Tapi kawanku udah dipecat. Siapa? Ya, ini pemilikku. Pemilikku. Iya. Tapi ada satu. Bukan dia masuk crossfire. Iya. Langsung terbakar. Zirut gitu loh. Ya, kalau saya sih sederhana. Ya saya ngerti saya dipakai dalam pertentangan buat ngadepin JK. Karena Jokowi waktu itu tulus bilang Ya. gak mau pejabatnya bisnis. Ya. Itu kan sesuai misinya sama kita. Kita kepret kan. Ada momentum khusus nggak bang soal itu Misalnya presiden? contohnya di PLN. Emang yang nyelamatin PLN siapa selama ini? Modalnya minus 50 triliun. Gue selamatin tanpa nyuntikin modal, revaluasi aset. Jadi buntutnya modalnya 104 triliun. Yang kedua utang PLN 80 miliar dolar sama investor asing dalam proyek Power Purchasing Agreement. Kita negosiasikan semua, gue ancam tuh asing-asing. Lu turunin karena lu kan nyogok semua dengan saham kosong kepada kroni-kroni yang kuasa. Kalau enggak gue bawa ke pengadilan. Ya. Akhirnya turun utang PLN dari 80 miliar dolar ke 35 miliar dolar. Debt cut paling besar dalam sejarah di negara berkembang. Tanpa lawyer, Pan. Iya. Nah, siapa yang menikmatin itu? Yang menikmatin paling besar namanya Pak Yusuf Kalla. Mohon maaf ya. Makanya dia terganggu. Waktu gue bilang jangan bikin 35.000, cukup 18.000 megawatt. Karena kalau kelebihan nanti surplus, over surplus, PLN bakal rugi sekitar hampir 1,1 billion dollar setiap tahun. Yang ada gue ditimpa Tempo, ditimpa macam-macam. Media kan timpa gue semua. So tahu lu Rizal Ramli. JK bilang Rizal Ramli ngerti apa? Hei mohon maaf yang selamatin PLN tuh gue. Yang bikin dari rugi tuh untung tuh gue. Siapa yang main untung proyek di situ? Kan kita nggak jawab gue sopan bang. Tapi media-media kroni ini sibuk nimpa gue kan. Tanpa menjelaskan versi kita gitu. Nah terus Pak Jokowi ketidaksukaannya dengan Dia senang buktinya kan si siapa? Sudirman dia pecat kan. Ya. Di Masela kan Jokowi ikut kita dan sebagainya lah. Jadi secara pribadi sih Jokowi sama gua tuh dia tahu di dalam ini nggak ada vested interest maksudnya proyek dan apa. Dia selalu kasih analisa yang objektif. dia pernah tunjukkan ketidaksukaan ada penguasa yang juga masih berbisnis gitu nggak bang ke Bang Rizal gitu? Ya Kasih cerita-cerita dulu. nggak salah, jangan diceritain. Terlalu serius itu jangan. Nah, ya. Keep it private aja. Ya, tapi oke, satu lagi bang harus diklarifikasi keterangan Opung Panda minggu lalu. Katanya Bang Rizal itu sampai detik-detik terakhir menjelang di reshuffle itu masih mencoba untuk No. negosiasi. Si Panda, dia kan kebanyakan dengerin dari JK lah, dari yang lain. Kita kan harusnya wartawan. Aduh, gue both Wartawan side. Wartawan kan tinggal telepon gue aja gimana. Both side. Lo gak telepon gue sama sekali, Pak. Both side. Nah, Soal case ini udah dulu kita udah pernah ngobrol loh. Di Kemang itu ada rumah makan istimewa dia punya. Black Sheep. Afrika. Apa? Ayam Afrika. Ayam Afrika. Iya. Nah, Lupa dia karena makan ayam Afrika lupa dia. Jadi saya waktu itu kan lagi di acaranya Karni Ilyas, ALC. Bicara tentang reklamasi. Termasuk resiko Pulau G. Karena itu dekat power station. Itu ada kabel-kabel dan sebagainya. Hentikan dulu, kita beresin dulu kok. Ya kan? Nah tiba-tiba lagi saya di tengah acara itu dapat telepon dari istana. Tolong datang ke istana. Saya ke istana. Ada Jokowi di dalam, ada JK, ada Pratikno, ada Syipram. Jokowi bilang, Mas Rizal, terima kasih atas bantuan Mas Rizal selama ini. Banyak manfaatnya gini-gini, tapi kita perlu reorganisasi. Ya, terima kasih Mas Rizal. Mas, ya saya terima, gak ada masalah. Tapi saya mau tanya, hubungan kita berdua kan baik banget. Apa ini gara-gara Pak Yusuf Kalla?
Wah, Spaning langsung Yusuf Kala bilang, oh enggak begini, begitu Rizal begini. Ah, kita kan orangnya jahil juga, gue tanya. Yang benar, nambah lagi dia. Akhirnya Pak Joko bilang, Pak Yusuf Kala udah. Terus aku keluar. Begitu aku keluar, si Luhut mau masuk ke ruangan. Jal tunggu dulu, gue pengen ngomong sama lu. Tunggu ya, di ruangan tunggu. Gue pengen ngomong. Masuk Luhut. Rupanya Luhut yang ditunjuk pengganti kita. Nah apakah Luhut tahu sebelumnya? Nggak tahu sebelumnya, gue nggak tahu. Tapi habis dia ketemu Jokowi, dia datang ke ruangan itu. Bilang sama Jal, gue nggak enak banget nih. Kenapa? Ya gue yang ditunjuk gantiin lu. Gini, gue nggak acah, nggak enak lah. Ya gak apa-apa, buat gue sih nggak ada masalah, gue bilang. Kita ketawa-ketawa. Jadi nggak benar gue minta waktu pada waktu itu kepada Jokowi buat ngomong 45 menit. Gue bukan nungguin dia, gue nungguin Luhut pengen dengar ceritanya gitu. Gitu loh Pak. Thank you. Opung gimana? Jadi artinya habis ini kita undang Opung LBP dong. Nah, artinya dari cerita ini saya kan dapat informasi bukan betul JK ada cerita ke saya, tapi Pratikno juga sama Pram juga cerita. Cuma waktu itu maka itu udah lupa karena ayam Afrika itu. Waktu itu memang Rizal kata nggak betul itu Panda kata gitu loh, nggak benar itu gitu. Iya itu. Oh, tapi nggak jelasin detailnya, cuma bilang nggak betul aja. Ya, kalau level kami kan tidak ke detail-detail, sorry ya. Kalau level kami sorry ya, nggak ke detail-detail aja. Ya apa itu detail? Artinya kalimat-kalimat rambut putih itu apa? itu aja udah cukup gitu. Lain kali kita ngadain di ayam Afrika, bener ada. Iya. Enak banget. Oh itu punya Bang Rizal. Oh Favorit. Ya binaan lah. Binaannya Bernie Sanders Iya. ini. Nah kita bicara kingmaker nih kan. Kan tadi kita bicara Pak JK nih. Ri. Banyak yang menganggap Pak JK itu sekarang juga masih punya kartu truf selain tadi Pak Jokowi yang BHM bilang udah masuk sesi Lemda, tapi kata Opung enggak, ini lagi di puncak-puncak kekuasaannya. Nah kita kan juga ada beberapa orang-orang kingmaker yang punya kekuatan dan bisa membaku atur gitu semua. Jadi aku kasih satu ilustrasi. Nah, Pak JK gimana Opung? Waktu pemilihan gubernur. JK waktu itu di luar negeri, di Amerika katanya. Terus masuk telepon dari Zulkifli, PAN. Dia tanya, Pak JK bagaimana dengan kalau AHY jadi calon untuk gubernur? Wah itu anak ingusan, belum punya pengalaman. Di luar dugaannya JK, itu dibuka speaker. Di situ, AHY ada di situ. AHY ada, SBY ada. Gitu loh. Ini cerita JK ke saya. Kemudian wah saya nggak fair itu caranya Jul. Nggak tahu saya ngomong seenaknya mengenai AHY didengar bapaknya gitu loh. Nah kemudian jadi kalau begitu siapa? Anies. Kata JK, Anies yang paling cocok, dia yang paling pas untuk jadi gubernur. Pulangnya dari luar negeri, dia ngomong ke Jokowi, menurut cerita JK, Pak, kita kan demokrasi. Saya punya usul calon Anies. Jadi gubernur, ya silakan kata Jokowi gitu loh. Yang kau bilang itu tadi kingmakers. Nah sekarang ini Anies jadi apa ini? Saya dapat informasi dari teman-teman saya yang di PKS sampai Demokrat, JK juga masuk, ikut mempengaruhi keputusan juga gitu loh. Itu antara yang kau bilang itu tadi kingmakers gitu loh. Saya flashback aja ke waktu cerita dia mengenai Anies jadi gubernur DKI gitu loh. Jadi ini buat Anies bisa positif, bisa negatif. Positif tentu apapun JK politisi senior, banyak punya network, macam-macam. Tapi bisa juga negatif. Karena motifnya itu kan selalu mau bisnis lah habis ini. Di belakangnya Anies gitu. Jadi kalau ini yang terbukti bahwa JK motifnya mau bisnis lagi dengan memanfaatkan, dulu manfaatkan Jokowi, sekarang mau manfaatkan si Anies,
ya nggak bagus loh buat Anies, gitu aja deh. Jadi saran Bang Rizal apa dong? Saran saya mah sederhana, kita turunin threshold jadi 0 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Siapapun partai yang mengajukan calon boleh asal lolos verifikasi. Itu kan maunya Undang-Undang Dasar. Oke. Ya, sehingga ada 15-17 calon semakin kompetitif. Nah kalau semakin kompetitif nggak bisa jadi pemimpin modal pencitraan doang. Harus modal visi, integritas, strategi dan sebagainya. Tapi mereka maunya kan mereka mau atur-atur nih jadi cuma 2 calon atau 1,5 calon dan sebagainya. 1,5 calon itu gimana ceritanya? Pendamping maksudnya Pendamping. ya. Jadi siapapun yang menang oke aja kan. Boneka, Satu boneka. pendamping. Iya. Jadi cerita sedikit Pan. Ya kan. Jadi waktu itu Jokowi cerita sama saya. Dia mikir tadinya, ini 2014 nih. Buat ngajak Pak Prabowo jadi wakil presiden. Dia pikir why not gitu. Tapi ada yang busukin, jangan. Kalau bawa wakil presiden, tiba-tiba itu kapal bisa jatuh. Mobil bisa ini. Janganlah. Akhirnya kagak jadilah bawa dijadiin itu gitu. Iya kan? Nah, ada nih yang kerjanya ngadu domba begini terus gitu loh. Buat kepentingan yang sifatnya juga lebih banyak pribadi. Tapi bukan bangsa. saya jadi tertarik kalau Bang Rizal punya calon, itu siapa sekarang calon presidennya? Kalau saya ini masih goro-goro kok. Anies saja belum tentu. Ya kan? Wong tahun 2014 aja buat tahun 2015 buat jadi gubernur aja mesti itu gubernur loh. Bagaimana kalau presiden wakil presiden kan lebih gede. Oke. Nah bandar-bandar ini nggak mau pagi-pagi udah ngabisin uang segitu, belum tentu juga gitu loh. Dan partai-partai ini buntutnya tuh minta upeti kah? Iya kan? Saya kan pengalaman 3 minggu sebelum DKI, pemilihan DKI, saya dipanggil Mas Bowo. Mas Rizal aja yang maju di DKI, Ahok tuh kecil buat Mas Rizal. Ya kan? Nah, buat Gerindra Mas Rizal nggak bayar gratis. Tapi kan kita mesti bayar yang lainnya. Totalnya 300 miliar. Itu uang saksi ya, honor saksi. No. Upeti lah. Kan. Saksi mulai lagi. Nah, gue ketawa, Mas Bowo, aku tuh nggak pernah korup, dapat professional income. Kalau buat makan-makan gue bisa. No way I can afford 300 miliar. Bisa nggak cara lain? Ya bisa, tapi kita nggak mau jadi boneka orang yang bayarin kita. Ini deh, nanti 3 hari sebelum hari terakhir, kita ketemu lagi. 3 hari sebelum hari terakhir, saya udah ngomong sama partai-partai aliansi kita, buat Mas Rizal cukup 100 miliar. Punya nggak? Ya nggak punya. Nah yang saya mau katakan, orang yang ikut sistem ini, dia sendiri bisa bersih dan nggak korup. Jangan salah loh. Ya saya nggak nuduh siapapun yang menang ini, istilahnya itu korup. Dia kagak. Tapi sistem ini sudah sedemikian money orientednya, kriminal. Lu nggak bakal bisa jadi bupati kalau lu nggak bayar 60 miliar kepada 3 partai. Lu nggak bakal bisa jadi gubernur kalau nggak bayar 300 miliar. Kan harus dibalikin. Cara ngebalikinnya apa? Ya itulah makanya jadi masalah kan. Soal formula apa-apa gitu loh. Ya. Nah yang harus kita ubah itu Pan, sistemnya Pan. Jadi sistem pendanaan partai sebetulnya. Ya, harus ikut kayak di Eropa aja. Hari semua di Eropa kan, di Inggris, di New Zealand bayarin negara. Kita udah hitung tuh 50.000 per orang per tahun cukup lah. Cukup kok. 60 triliun itu udah luar biasa. Sehingga dia loyal setelah terpilih sama rakyat. Bukan loyal sama bandar sama cukong. Ini yang merusak ini kan. Bayangin wali kota, bupati 180 orang masuk penjara. Gubernur 24 dari 34 gubernur waktu itu masuk penjara. Ini kan bukan oknum Ari.
PAN ini sistem PAN. Sistem, ya. Makanya kita mesti ubah sistemnya. Jadi ini dengan istilahnya zero threshold. terstruktur, sistematis, dan masif. Masif ya. Oke. Jadi ini ya siapa yang mau sistem kayak gini, Bang RR? Ya, kita banyak. Kenapa nggak bisa didobrak? Kan kalau Kita dengar kan udah narasinya, ajukan. misalnya KIB itu saya dengar kemarin narasinya, salah satu isunya 20% Kita itu. kan udah ngajukan berkali-kali belasan lah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusinya udah ganti nama. Bukan Mahkamah Konstitusi lagi, Mahkamah Keluarga gitu loh. Iya kan? Ya udah pilihannya Jokowi lengser duluan baru kita ubah sistemnya. Atau kita jebolin threshold 0. Atau bisa juga nanti Jokowi kan kepengen banget Ganjar nih. Belum tentu lo dapat dari partai-partai. Bisa-bisa dia berminat supaya nurunin threshold. Ya, supaya bisa masuk calon-calon yang dia inginkan. Oke. Nah kalau itu kita salut sama dia. Lu udah bergerak ke arah demokratis. Oh jadi threshold 20% tuh menurut Bang Rizal masih ada kemungkinan Masih berubah? loh, masih. Dengar Ya dulu. hari ini aja lah. Pemilu 20% hari ini ditentukan pemilu 5 tahun yang lalu. Itu kan ngawur besar. Harus dengan pemilu yang akan datang dong. Bukan pemilu 5 tahun yang lalu. Jadi Ya pendiri PDI Perjuangan silakan. bukan threshold ini sudah salah kaprah pemahamannya. Perhatikan dulu awal reformasi. Berapa puluh partai? Bukan berapa puluh partai? Oh kita sama lah semua kalau Dengar begini. dengar dulu. Itu kuliah dia, Rocky Gerung analisanya jauh, datang lagi Rizal analisa jauh mengenai threshold itu antisipasi dan sekaligus dipakai untuk keyakinan mengurangi partai. Itu kan dulu Parlemen. 30-40 partai. Kemudian berkurang, dibatasilah supaya bisa dibikinlah parlemen threshold. Bisa masuk ke DPR kalau sudah mencapai sekian. Itu sebenarnya maksud awalnya. Harusnya itu aja thresholdnya kan. Iya, itu aja sebenarnya maksud awalnya. Aku terlibat dalam proses itu gitu loh. Jadi itu maksudnya untuk ini. Jadi sekarang kan seakan-akan inilah yang keroknya, inilah yang mengapakan gara-gara inilah tidak demokratis. Sebetulnya kan cukup kalau punya satu kursi aja di DPR kan udah cukup dia sebenarnya. Bukan mengurangi jumlah partai. Gitu aja. Opung lihat masih cukup efektif nggak sekarang Opung dalam Kalau demokrasi dulu zaman kita? Soeharto dia putuskan 3 partai, P3, PDI sama Sekber Golkar. Setelah reformasi ada 30 sampai 40 partai. Berempat. Kan? Kemudian bagaimana mengurangi ini? Bagaimana membatasi ini? Kan udah mulai berkurang itu. Sekarang tinggal berapa? 8 apa 9? 9 partai parlemen. Dianggap secara demokratis pengurangannya. Nah ini juga nanti akan berkurang lagi, akan berkurang. Kan thresholdnya bukan di parlemen, ini ada- threshold presiden Opung. Kan, itu salah satu cara. Oh. Ada 2, satu party threshold yang dimaksud Panda tadi. Yang kedua adalah presidential, bupati, sama governor threshold. Itu 20%. Yang merusak ini. Iya. Inilah konsekuensinya. Akibatnya kan hampir semua calon ini, kecuali orang bisnis kaya, nggak punya uang buat bayar. Akibatnya dia perlu bandar. Iya. Jadi hanya orang kaya atau temennya orang kaya. Ya. Nah, begitu misalnya Bambang kepilih jadi bupati, Cukongnya bilang, Bang, ingat loh, sampean jadi bupati gara-gara aku loh. Jadi bagian keuangan Kabupaten Bambang taruh orang saya. Saya dikasih konsesi hutan ya, konsesi tambang ya. Saya mau bikin real estate 100 hektar, Bambang kasih. Dia loyal sama gua kok, bukan sama rakyat pemilihnya. Nah inilah yang mengkhianati demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bahkan kadang-kadang untuk perusahaan untuk jajak pendapatnya juga dibayar pakai Yes. konsesi ya. Bayar konsesi. Coba Konsesi dulu. tambang. Coba- konsesi- Coba Kasih dulu, dulu, Opung. Opung. Sejarahnya gimana nih presidensial threshold nih angkanya dari itu? Ini sekarang yang kita hadapi bagaimana mengurangi partai. Bagaimana. Kalau seperti ini terus terang aja ada pemikiran waktu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, presiden aja dulu yang langsung. Pemilihan bupati, wali kota, kasih DPRD. Gak perlu kampanye, gak perlu ini, gitu loh. Itu pernah kita alami. Di awal-awal DPRD. Sama dengan waktu di awal-awal MPR milih presiden. Gitu loh. Ya. Ini tapi kan yang suka dengan threshold pilpres atau kepala daerah ini kan sebetulnya adalah oligarki kan. Benar nggak Bang Rizal? Yang sangat mendukung Kalau misalnya yang sangat mendukung mereka, karena mereka bisa atur kan. dan bisa murah buat mereka Bisa relatif. murah, ya kan? Tapi kalau misalnya zero threshold, kan pasti buntutnya 2 tahap. Misalnya tahap 1,
calon presiden 17 atau 15. Tahap 2 Tinggal tinggal 2. 2 bulan kemudian. Tapi pasti tidak terjadi polarisasi kan? Tidak terjadi Karena mereka ya. pasti harus berkompromi dengan yang lain-lain. Iya, Ya. tidak akan ada. Kalau sekarang kan Indonesia Pan, akibat teman kita ini dia pecah Pan, ya kan? Yang minoritas, yang nasionalis sempit, abangan sempit, ditakut-takuti. Ini dikuasain Islam politik, pasti nanti jadi Syria, jadi Afghanistan, pasti begini begitu, ya kan? Seolah-olah masalah kita ini hanya soal radikal. Padahal ini alat aja buat ngalihkan isu dari masalah real soal keadilan, soal kemakmuran dan soal kesejahteraan. Nah, yang kedua Pan, presiden di Indonesia ini bukan hanya kepala pemerintahan loh, tapi kepala negara. Yang kita omongin bolak-balik ini selalu kepala pemerintahan. Tapi sebagai kepala negara, dia harus negakin hukum yang benar-benar rule of law. Bukan apa Rule by law. rule by law. Nah Jokowi nggak pernah begini-beginian, ya kan? Bahwa MK itu harus independen, nggak boleh ada hubungan nepotisme, nggak boleh iparnya. Itu dia nggak ngerti gini-ginian. Bahkan hakim konstitusi bisa dipecat Dia kan DPR kayak, sekarang. Nah, Pan, lu kan ahli hukum juga, ngerti hukum. Lu datang Jokowi udah cerita, Mas sampean ngerti hukum apa enggak? Kuliah dikit gitu loh. Ya, kenapa hakim konstitusi bisa dipecat DPR? Nah, iya. Kok ipar bisa jadi ketua Mahkamah Konstitusi? Di mana-mana seluruh dunia kagak boleh itu, Pak. Nah, ini ada KUHAP nih. KUHAP ini bakal makin otoriter. Menghina bupati, anggota DPR bisa dipenjarain. Alamat kita semua masuk penjara nih, Mas. Masuk penjara. Ya Mas Jokowi, sampean tuh nggak pernah berjuang buat demokrasi loh. Tapi sampean menikmati. Bisa jadi presiden gara-gara demokrasi. Kok begitu kuasa demokrasi dipreteli, dipangkas. Ya indeks demokrasi Indonesia turun. Undang-undang ITE itu harusnya untuk cybercrime di dalam keuangan, di dalam pelanggaran seksual atau apa. Ini hanya dipakai buat nangkep oposisi doang. Pan, lu punya tanggung jawab nih buat kasih tahu Jokowi. Nggak bisa. Ajarin. Kalau lihat Harus referensi demokrasi. pengalaman yang lalu, Rizal lebih tepat ngomong dengan Jokowi. Kalau ini nggak mampu baru aku maju. Enggak, ini biar clear dulu. Ini biar clear dulu. Tos dulu. Aku belum sampai ke level diangkat jadi menteri. Nggak sampai. Dia udah ke level itu. Menko lagi. Dan panggilnya Mas pula kan? Iya. Gitu. Nah kalau ini nggak berhasil, nah baru aku masuk. Jadi jelas pembagian kerjanya. Tapi Opung punya concern sama nggak dengan Bang Rizal? Sama. So, ya. Meskipun PDI Perjuangan tetap stay dengan 20% threshold itu penting sekali untuk mengontrol demokrasi. Itu lain cerita lagi tuh. Nah soal hukum ini nih Opung. Ini Opung pernah cerita yang Pak Prabowo Opung kasih tahu bahwa di Kemenhan itu banyak ya markup gitu. Cerita Opung soal itu tuh. Ya, itu kita tunggulah sampai detik ini. Belum ya? ya? Belum. Coba gimana ceritanya itu Opung? Ya, sudah diceritain tuh. Iya kan di yang tempat lain, di sini belum ada. Gimana Opung cerita Opung? Pengalaman Opung soal Waktu begitu jadi menteri Prabowo, aku bertandang ke kamu. Dia cerita sama saya kagum dengan Presiden Jokowi. Pidato pertamanya, berantas korupsi. Gitu loh, supaya pemberantasan korupsi ditingkatkan. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Friend dia yang dari Gerindra, Menteri Kelautan apa? Iya. Ya kan? KKP. Ya, langsung dari PDI juga ada Juliari, Menteri Sosial langsung 2 menteri loh waktu itu langsung. Nah kemudian Prabowo cerita bahwa dia menemukan adanya markup di kementeriannya 100%, lebih 200, lebih 300. Udah sampaikan ke presiden, saya udah beritahukan kepada presiden. Saya tanya ke presiden, Prabowo cerita begini-gini, benar nggak Mas? Bahwa ini, iya dia udah laporkan ke saya. Terus apa reaksinya? Saya bilang tindak, silakan tindak. Nah kemudian berapa bulan kemudian ketemu lagi Prabowo. Saya mau clear, tidak ada intervensi atau campur tangan atau dari
dari pengaruh dari presiden terhadap market ini. Karena itu saya lapor lagi ke presiden untuk memastikan, kata dia. Aku cek lagi sama presiden. Presiden bilang betul, jadi 2 kali. Itu terjadi 2021 akhir, 2022 awal. Sampai sekarang belum tahu ada tindakannya gitu loh. Itu aja. Jadi memang benar kata RR bahwa Presiden Jokowi ini butuh perspektif soal hukum berarti. Kalau yang udah ditindak yang AW 101 kan Bang Rizal juga tahu tuh. Helikopter. Itu sebelum cerita ini. Jadi 2 hari setelah dilantik jadi Menhan, Mas Bobo undang saya ke kantornya. What should I do? Saya bilang, karena sebelum dipanggil Presiden Jokowi, Pan. Dia cerita juga mengenai markup itu. Ya. Udah pas lah. Kompak ini dua, ini kompak. Iya. Bukan, ini pembagian kerja. Yang nggak diundang cuma gue aja nih Bang. Ya ceritalah markupnya ratusan %. Terlibat hampir semualah senior-senior. Kalau menurut saya laporin sama Jokowi. Ya, let he decide. Karena beberapa ini nama-nama besar semua. Tapi yang penting sejak Mas jadi Menhan, jangan lagi sampai ada markup yang keterlaluan. Menurut saya, business margin 10% itu biasa. Jadi kalau ada usulan proyek dari siapapun sejak Mas jadi Menhan, kalau ada lebih markup 10% gak usah dibahas. Bikin panitia. Which Mas Prabowo lakuin. Itulah kenapa 6 bulan pertama itu dia hampir 50 triliun. Walaupun kemudian kita diskusikan lagi berapa bulan, ternyata di negara maju margin buat bisnis pertahanan itu hanya 3%. Diturunin lagi gitu. Jadi yang penting sejak zaman Mas jangan lagi lebih tinggi dari yang ratusan persen itu. Kalau disebutin nama-namanya Pan, waduh serem kamu. Ya memang kakap semua kan. Kita cerita di luar aja lah nanti Pan itu. Berarti udah ada nama pun udah sampai ke Bang RR berarti ya. Tapi masalah penindakannya jangan-jangan bukan otoritas Pak Menhan juga. Opung dan Bang RR kan. Ya saya bilang kalau nama-nama besar ini. Nah. Ya kan harus presiden. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan cerita Bang Rizal tadi bahwa ada oligarki, ada political financing, ada utang budi politik yang sehingga ketegasan-ketegasan itu tidak bisa dilakukan oleh pejabat gitu Bang. Kalau itu kan nama-nama besar ya. Ya nggak enak lah ngomong ini. Oke. Gini. Aku setuju dengan Amir Rizal. Sekarang ini kulihat dalam percaturan politik ada binatang baru, oligarki. Jadi binatang baru, si oligarki ini sendiri gak tahu dia oligarki, menjadi yakin dia oligarki gitu loh. ini kadang-kadang lucu-lucu gitu loh. Kalau kadang-kadang kurenungkan gitu, dia oligarki dalam per definisi, kemudian pengusaha besar. Akhirnya kemudian sadar dia, hebat rupanya aku katanya. Oligarki mempengaruhi, oligarki yang mengatur, oligarki yang ini. Tak tahu IQ pun gak nyampe ke situ gitu loh. Aku ngawai, itu aja. Iya. Semua jadi latah ngomong oligarki gitu. Tapi itu kan akhirnya berkaitan juga dengan kingmaker politik ini, Opung. Ya cocok lah konfigurasinya. Iya. Ini kan kalau sutradara bikin skenario, itu kan harus ada judul. Nah kita bicara ini Mas BAM. Ini nih ahlinya nih ya Bang Rizal nih oligarki ini. Temennya Jeffrey Winters yang cerita. Bang Rizal kayaknya punya cerita soal Jeffrey Winters. Yang mana ini? Soal oligarki itu. Sama ini Ibu Mega. Teorinya. Itu bisa itu jangan ya. Memang dia mengembangkan teori oligarki. Kasusnya Indonesia, kalau nggak salah 3 negara, tapi yang paling besar tuh Indonesia. Diterbitkan oleh Oxford University Press. Itu memang referensi lah di dalam anak oligarki itu dalam Cambridge ya. Dari dulu tuh udah ada di sistem kapitalisme pada ada.
Tapi seberapa jauh oligarki ini istilahnya mereka boleh lobby, boleh mempengaruhi, tapi you cannot be against the law. Oke. Di dalam negara demokrasi yang taat hukum. Gitu. Apalagi membikin law-nya. Apalagi bikin law-nya. Ya, Bambang. Kalau di Indonesia oligarkinya itu tidak hanya lobby, bikin law-nya pula gitu loh. Nah, Bikin law-nya dan melanggar law, whatever lah. Jadi betul-betul kapitalisme yang sangat brutal yang ada di Indonesia. Ya, misalnya soal dana kampanye lah. Ya Amerika kan dana kampanye juga sumbangan pribadi sama perusahaan. Tapi diaudit. Kalau misalnya Ari gunakan itu untuk beli mobil pribadi atau buat rumah pribadi, masuk penjara Ari ya. Ya. kalau di sini Kalau di sini kebanyakan ngaku buat partai, nyelep dari APBN, dari APBD, yang masuk partai cuma 10%, sisanya masuk kantong pribadi-pribadi gitu. ada peribahasanya duit jin makan setan ini ya Bang. Ya itu sih Kayak yang biaya bukan 300 jin miliar tadi ya. bukan jin makan setan, setannya jin. Gitu. Bang, tapi ini apakah oligarki itu juga kemudian bergantung juga dan melakukan berkontribusi juga pada konfigurasi politik nih Opung? Ini kembali ke nama-nama nih. Saya Bicara kingmaker. Saya kasih contoh lah, Pak Jokowi benar dan berkali-kali dia pidato. Kita perlu sederhanakan undang-undang supaya jangan bikin susah kalangan bisnis rakyat. Betul, bagus sekali. Dibikinlah Omnibus Law. Hasilnya 1000 halaman undang-undangnya. Itu mah bukan bikin gampang, itu malah bikin ribet. Ya kan? Dan berbeda-beda Dan halamannya. berbeda-beda interpretasinya. Halamannya pun beda-beda, Bang. Nah, sehingga tetap malah bikin ribet. Pengusaha harus bayar karena dia nggak ngerti pasal-pasal ini. Akhirnya berlaku aksiomnya pejabat. Kalau bisa bikin susah, ngapain bikin gampang? Itu dalam Omnibus Law tuh benar-benar bikin sulit. Ya. Nah, yang kedua ada titipannya. Satu, konsesi tambang Otomatis. yang harus otomatis diperpanjang sekian puluh tahun. Kemudian apalagi ada dagingnya sebetulnya bukan menyangkut buruh ini, dagingnya itu Nah, konsesi. orang-orang itu kemudian pada masa sekarang jelang 2024 akan jadi kingmaker baru atau masih kingmaker lama Bang? Let's say sebut saja nama-nama seperti Ibu Mega, Surya Paloh, Pak JK yang tadi kita sebut, ada Pak SBY, ada kawannya Opung Panda misalnya Kalau Jenderal Hendro partainya- Priyono. Kalau partainya Panda gue bingung. Partai paling berkuasa kantornya biasa aja tuh di Kebagusan. Ada temennya Panda, kantornya 27 tower. Ya, naruh menteri di daerah strategis, bisa jadi rent seeker gitu lah. Gimana? Hah? Banyak kali temanku yang mana nih? Yang mana nih? Halo Pak. Iya. Ada yang baru kantor 27 floor Pak. Ada helipad. Ya kan? Atas nama pribadi, tapi ya menteri-menterinya tukang pungut rente pada nyumbang gitu loh. Ini baru ini informasi. Oh jangan bawa tahu Pak. Kalau itu wartawan kawakan Pak. Bukan oligarki, kembali ke oligarki tadi, pengusaha-pengusaha katakanlah yang betul-betul perusahaan raksasa. Kalau aku bergaul, umumnya mereka buta politik. Gak nyampe itu akal-akalnya untuk main begini sebagai apa gitu loh. Gak nyampe dia punya pengetahuan itu. Tapi kan seseram yang kita bayangkan. dan mereka nggak merasa perlu itu. Yang mereka perlu itu kan nanti undang-undangnya ini yang hambat perusahaan dia ini. Oke. Ini yang dia perluin konsesi otomatis. Yang mengajari nyambung. itu yang perlu. Nanti kemudian dia sewa konsultan kan. Nah, Ada konsultan politik, ada konsultan bisnis, ada Iya. konsultan hukum pembuat undang-undang. Sehingga undang-undang kita itu banyak dibuat oleh konsultannya mereka. Nah, saya kasih contoh. Coba ya. Pertambangan. Kalau di luar negeri, di negara yang maju lah tambangnya kayak Australia, kayak Kanada gitu atau Swedia. Itu yang namanya konsesi tambang itu dimulai orang-orang kecil itu, keluarga bisa punya konsesi kecil-kecilan. Ini mereka bersaing lah, banyak keluarga. Nanti yang lebih efisien dia ambil yang temannya yang bangkrut dan seterusnya, lama-lama dia jadi gede, lalu dia masuk ke luar negeri kan, nambang di luar negeri. Kalau di kita karena yang bikin undang-undang itu konsultannya perusahaan besar,
kita harus jadi perusahaan tambang besar dulu, baru dapat konsesi. Sehingga rakyat itu kalau mau nambang di sungai otomatis ilegal. Ya kan? Itu kan contoh keberpihakan itu. Jadi kita harus ibaratnya, saya dulu juga pernah ada yang mau buat undang-undang untuk penyiaran mau diubah, pesannya oligarki. Cuma orang yang udah punya TV bisa minta izin TV. Kan aneh, itu sama aja. Hanya orang yang berpengalaman jadi presiden boleh mencalonkan diri jadi presiden, kira-kira gitu. Orang yang bisa nyetir, yang bisa ada ini ya. Iya, orang yang dapat SIM adalah orang yang Udah sudah bisa pengalaman nyupir. Nyupir berarti lu gak nyetir Berarti ilegal. gak pakai SIM. Ya, nah Iya. jadi hanya orang yang udah punya SIM bisa memperpanjang SIM-nya gitu. Oke. Orang yang baru nggak bisa gitu. Nah, Gue kembali ke tadi. Iya. Jokowi kan soal hukum benar-benar nggak ngerti bedanya rule of law sama Rule by law. rule by law. Gua rasa PAN, lu ajak Bambang Hari ketemu Jokowi lah. Lu kuliahin dikit lah yang basic-basic ini. Karena kalau nggak dia nggak ngerti. Ada orang pintar dekat-dekat dia semua. Udah ada. Banyak orang pintar dekat-dekat dia. Ya tapi kalau saya sementara lihat- Bang RR aja nggak mau ketemu Pak Luhut katanya kan. tapi pengalaman saya itu orang-orang pintar itu kan banyak juga kita kenal sekeliling itu. Udah bikin teori yang benar-benar tak ketemu mentok satu anggota oligarki yang kuat. Udah kerjaannya dibatalin semua. Oke. Teman-teman kita juga kan yang pintar-pintar ini. Oke. Nih satu konfirmasi lagi Bahkan nih. ada yang langsung dipecat kan, yang teman kita yang pintar ini. Iya, tanggung jawab lah. Pakai kode-kode terus. Borside udah ya Opung ya. Gara-gara ayam Afrika ini gak jadi. Iya, konfirmasi udah satu ya. Bang Rizal ternyata nggak minta ketemu presiden tadi. Apalagi konfirmasi lu. Enggak, tadi tuh aku mau ngingetin dia lagi. Kalau Pak Jokowi memang mau mengontrol oligarki ini, memang kembalikan threshold itu kembaliin ke zero lah. Iya. Ini sebenarnya merugikan presiden kok ini oleh Sehingga dia 20%. nggak punya leverage. Oligarkinya berevolusi Oh, ya. atau masih Saya sama rasa- aja? Saya rasa kalau Pak Jokowi turunin ke 0%, itu lemdaknya nggak ada lagi tuh. Ya, dan yang bisa lakukan itu hari ini ya Presiden Ya, Jokowi. Presiden Jokowi. Ketua panitia perkawinan putranya, putranya, ya udah signal lah itu. Ini rupanya pilihannya gitu loh. Kalau Sandiaga Uno ada ceritanya kan. Gimana, Waktu beliau mau jadi calon gubernur, pasti Bang Panda Iya tahu. kan, dia kan sama paling aja. sur sama Sandiaga Uno. Iya. Dan yang kedua, bener nggak duit paling banyak yang nyumbang nih SBY? Mas dengar dari mana SBY? Ya dari si ini, dari si itu, laporan Intel. Pokoknya 212 yang gerakin SBY. Mas, saya kenal SBY Mas. Mohon maaf dia tuh orangnya pelit. Saya sendiri satu penjara dengan kader-kader PKI di RTM Budi Utomo dengan Taufik Kimas. Tempe kader-kadernya itu kuliah. Iya, diskusi apa segala macam. Gimana dia bisa jadi kader? Kenapa sih yang dipilih si Heru ya jadi pejabat gubernur di DKI bekas staf Jokowi? Itu supaya dia bisa preteli semua prestasinya Anies Baswedan termasuk soal